Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Syadafin Pratama dengan NIM 2020-31211 dari kelas E. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara masukin data ke database, program untuk membuat masukan data ke dalam database. Yang pertama yaitu langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita buka sampai P kita. BTW ini kita pakai PHP MyAdmin, nanti makanya pakai sampai P juga. Di sini ya diaktifkan ya Apache sama MySQL-nya. Terus langsung kita klik admin aja di sini untuk melihat database yang udah saya buat, soalnya kan di video kemarin dia udah ada. Ini kita tunggu aja. Nah, ini untuk database yang telah saya buat, kita lihat dulu tabelnya. Saya bikin DB toko ya, data tahu atau database toko. Di sini tabel barang kita bisa lihat apa aja atributnya atau isinya itu. Nah, di sini ada kode sampai harga barang ya, ada 4 biji ini. Gimana caranya kita biar di kode barangnya tuh ada isinya, sampai harga barang juga ada isi-isinya di semuanya. Yang pertama itu yang jelas kita bakalan bikin codingannya di pakai PHP ya di sini. Di apa namanya nih? Visual Studio Code. Terus search aja PHP di sini. Nah, ini yang pertama lebih baik kan saya bikin formnya dulu ya. Form untuk masukin datanya, kayak labelnya dulu, ini masukin gimana caranya. Nanti baru bikin sambungan database ke form kita itu nanti. Oke, jadi di sini kita bikin dulu formnya. Oke, kayak gini. Oke. Terus HTML. Di sini untuk language-nya. Language bebas ya, ini pakai Inggris aja, biar lebih formal kayaknya. Terus yang biasa, head untuk deklarasi titelnya. Titelnya ini anggap aja namanya form penyimpanan barang ya. Form penyimpanan nggak apa-apa sih. Ya udah gini nggak apa-apa. Wait. Oke. Bodinya. Bikin center biar dia ke tengah semua ya bentukannya. Lalu di sini kita bikin header 1 untuk judulnya. Form penyimpanan barang dalam database. Ini aja. Wait, kok. Lalu di sini kita bikin itunya ya, table-table, bukan table labelnya ya, untuk bikin formnya. Nanti bikin formnya dulu aja, berarti form action ini kayak gini. Karena pakai Visual Studio Code tuh langsung ada ya shortcut, jadi nggak usah nulis form action gini langsung pakai shortcut gitu. Nah, ini form actionnya ini untuk penyimpanan nanti ya, buat nyambunginnya kemana, nyambungin kan, jadi nanti ada dua nih, ada buat nyambungin ke database-nya, ada buat bikin formnya aja. Nah, jadi information ini fungsinya untuk menyambungkan nanti bakal kemana gitu loh, bakal ke data, bakal ke salah satu codingan. Ini kan ada dua nih, ke codingan satu lagi yang fungsinya buat nyambungin ke database. Jadi misalkan nanti saya mau bikin codingan yang kedua itu namanya adalah simpan.php. Nah, codingan simpan.php ini adalah codingan yang buat nyambungin ke database di PHP admin tadi ini di sini gitu. Nah, lalu kita jelaskan lagi di sini metodenya. Metode itu post tipe lagi. Nah, baru di sini kita bikin paragraf. Paragraf itu kita pakai label ya. Label, terus labelnya ya. Untuk labelnya ini kita deklarasikan sesuai yang ada di sini. Labelnya kan label untuk apa nih tadi? Di sini adanya apa nih? Ini kan kode sampai harga barang, yang kode barang, nama barang, sampai harga barang. Jadi tabelnya pakai, labelnya pakai itu juga. Ini samain aja kode barang. Ini juga kan buat buat teman ya. Judul juga. Label terus, nah baru kita masukkan inputnya. Input type-nya itu kan teks ya. Terus namanya itu kode barang dan ID-nya juga kode barang ya. Kode barang, oh iya. Kode barang gini.
Ya kayak gini. Nah, kan ini baru kode barang doang. Kita perlu nama barang dan ya, sisanya. Lalu kita bikin lagi di sini. Sama label. Copy paste juga boleh. Label terus nama barang. Nanti nama barang ya. Nama barang terus ini juga nama. Ini juga input type-nya samain sama yang kode barang ya. Kecuali nama dan ID-nya. Nggak konsen. Nama barang. Nah, masih ada dua lagi kan ini, jumlah sama harga. Ya, kita bikin lagi. Ini bisa di skip aja sih sebenarnya. Karena gini semua. Jadi apa yang kedua? Yang ketiga ya? Jumlah barang. Ini input type-nya. Teks, nama, ID, keren dia. Sorry, salah. Label for harga barang. Ini ada yang error lagi. Mana tadi input ya? Teks, nama, harga barang lagi. Sama ID-nya. Jadi kita bikin ya semuanya. Ini teks-teks semua. Ini cuma satu. Ini udah. Yang terakhir itu di sebelum senternya. Oh ya, sebenarnya lupa nih. Ini harusnya kayak gini. Karena kan kita bikin form ya. Ini harus di bawah. Buat formnya itu. Jadi di sini yang terakhir adalah input type. Ini submit. Dan di sini dia punya value simpan. Nah, kayak gini ya. Bisa dilihat hasil kayak gimana. Kalau di sini jelasin agak susah karena ini fungsi buat ini, fungsi buat itunya. Tapi harusnya kalian tuh udah tahu ini untuk membuat label ya. Jadi di UI-nya nanti tampilannya tuh ada barang, ada nama barang, ada judulnya. Ini ada buat submit, simpan, gini. Nah, selanjutnya adalah, oh ini kita save dulu. Untuk save-nya itu di htd sampai p, mana tadi sampai p, nah ini. Terus di htdocs, terus karena di sini saya buat folder latihan, saya simpan di sini aja, yaitu ini adalah form. Oke, nah udah nih. Terus kita bikin lagi di sini codingannya, yang satu lagi yang buat nyambungin ke database-nya. Mirip sih sama yang sebelumnya, sama yang itu. HTML. Terus head, terus titelnya, judulnya adalah form, simpan aja. Terus barunya, sorry kalau suaranya nggak terlalu kedengeran. Tes. Badinya itu center lagi kayak sebelumnya. Nah, terus di sini kita pakai baru fungsinya PHP-nya. Wait. Yap, pakai fungsi PHP. PHP terus di sini untuk connect-nya tuh agak rumit ya. Kita pakai ini namanya $. Input connection-nya. Nah, ini untuk connection-nya itu namanya gini, MySQL. Ini underscore connect. Salah nggak ya? Nah, kayak gini. Nah, terus baru nih. Nah, untuk connect-nya di sini itu kan ada berbagai macam ya. Di sini saya misalnya nulisnya kayak gini nih. Connection pertama adalah localhost.
Kenapa localhost? Karena localhost itu buat sama dengan ini untuk server ya, untuk nama servernya atau server name ya. Server name itu namanya localhost. Kalian bisa lihat juga sih di sini sebenarnya. Nanti bisa dilihat kok database-nya namanya gimana. Pasti kemungkinan besar kita bikin di localhost namanya localhost. Nah, yang kedua itu root. Root ini namanya username-nya ya. Username. Dibalik juga bisa username root. Nah, gitulah pokoknya. Kalian sebenarnya bisa bikin username sendiri di PHP MyAdmin-nya, cuma untuk general kan makanya namanya itu root ya. Nah, ini kan bagian pertama nih. 1, ini 2. Ngapain ini 1, ini 2. Ini 3 sekarang. 3 itu namanya itu password ya. Karena di sini saya nggak pakai password, jadi password saya sama dengan ini aja, 0. Harus pakai petik ya, kalau 0 tuh kalau nggak ada sama sekali nggak bisa jalan. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir ini itu adalah nama database-nya ya. Nama database saya itu dapat adalah DB Toko ya, database Toko. DB Toko sama dengan di sini tulis DB Toko. Nah, gini. Wait. Nah, DB Toko terus kita pakai petik koma. Terus selanjutnya untuk ngecek koneksi kita pakai ini. Kayak apa namanya? Bentar. If. Agak bawah dikit deh. If ini untuk cek koneksinya. Dolar mana dolar? If koneksi sama dengan false. False cuy. False. Maka apa nih? It die. Mati dia. Die. Terus kita tulis nih. Error. Misalkan. Nggak bisa connect. Bisa connect. Indonesia juga nggak apa-apa sih. Ya bebas ya. Nah, terus di sini titik, terus ini ada lagi nih, kita space aja, enter aja, terus dot mysql connect underscore error. Nah, ini buat membuktikan kalau nggak bisa connect atau connect itu error kayak gini. Terus selanjutnya adalah buat apa aja yang bisa kita input di sini nih. Ini yang kita enter dulu ya, dulu deh. Ini isian buat formnya yang input buat dikirim ke database-nya, buat nyambungin ke database. Jadi bisa kita input di sini. Nah, inputan ini bakalan masuk ke database DB Toko gitu. Gimana caranya? Caranya itu kita lagi deklarasi lagi di sini kode barangnya. Nggak belum ada nih kode barang nih. Sini kode barang terus sama dengan ini pakai request. Request. Ini kurung apa nih kodenya? Kurung stateless lah kayaknya. Sama yang kode barang. Ini pakai titik 1 ya. Sini. Nah, terus sama deh ini sisanya. Ya diikutin aja nih empat-empatnya tabelnya ya. Jadi namanya apa tuh? Kode barang. Ini yang kedua nama barang. Yang ketiga jumlah. Yang keempat harga. Sama ini juga diganti nama, jumlah, nama, jumlah, harga. Nah, kayak gini ya. Oke, udah jadi. Lalu kita bikin perintah untuk simpen ke database-nya. Ini kan tadi kan isian di sini ya. Untuk ngisi. Buat pas di ngisi di form.
atau yang saya bikin tuh form buat ke dalam database. Nah, ini, saya ngomong gini ya, biar aku banget. Terus yang ini adalah selanjutnya adalah kita bikin perintah buat simpen ke dalam database ya. Perintah untuk simpan ke database. Nah, sini gimana nih? Kita pakai dolar lagi. Dolar SQL. Di sini kita pakai fungsi insert TB barang. Kenapa TB barang? Karena TB barang itu tabelnya ya. Table kan ada isinya nih. Isinya tuh ginian nih, maka kita input ke tabelnya. TB barang sama dengan table. Terus TB barang value ini. Baru kita masukin semua ini. Kode barang. Ini ketik terus nama. Ketiknya lupa lagi. Salah lagi. Ketik. Nah dia. Barang. Nama barang. Terus jumlah. Sorry. Lupa mulu. Jumlah barang. Terus harga barang. Nah, ini harga barang, lalu kita tutup begini, terus kita bikin ini. Ini agak panjang, nggak panjang sih begini. Nah, terus kita bikin lagi if lagi di sini. Jika MySQL-nya MySQL query ini kita gini terus connect dan dolar SQL. Kalau udah connect berarti kita pakai echo ya di sini buat ngomong. Terus ini tiga. Gue juga nggak tiga aja. Nah ini bebas kalian mau ngomong apa, karena di sini ya datanya kan, anggap aja datanya itu udah masuk ke dalam database. Jadi untuk komennya, misalkan apa ya, data successfully stored, titik. Terus kita titik lagi, waduh, apa ini? Tolong recheck kembali. Sorry kok grammar jelek. Kok dia nggak mau ini ya? Lagi untuk melihat observe. Terus yang terakhirnya itu kita tutup A3. Aduh, ternyata salah. Ini harusnya di sini. Oke. Gitu ya. Mana sih ke bawah? Nah ini dia. Else. Kok kalau nggak connect berarti dia, kita ngomongnya apa nih? Misal error. Ini aja deh, fail to store data. Input adalah bebas ini nulisnya apa ya, ini kan tulisan.
terus SQL. Baru kita pakai sama kayak ini. Beda deh. Oh ini pakai kalau sama harus sama ya. Harus sama sih. Coba aja. Koneksi mana koneksi? Nah. Lalu yang terakhir adalah kita tutup dulu koneksinya ya. Secara ini manual sih harusnya. Tutup koneksi secara manual. Otomatis ya pokoknya untuk tutup koneksi lah. Tipe dulu deh. Mana tadi? Ini. Oh ini senternya kenapa bukan nggak merah ya? Karena ini PHP-nya belum ditutup. Apa sih dia? Nah baru udah kena semua dia. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Ini udah selesai nih. Namanya tuh kita sesuaikan sama ini nih. Simpan.php berarti ini juga harus sama. Dan folder ini juga harus sama. Nah di sini juga simpan. Nah gini ya. Nah ini kan udah ke simpan ya. Coba kita konekin ke di sini kita buka host di latihan saya. Nah di sini form penyimpanan kita buka. Nah kayak gini kan, form penyimpanan barang ke dalam database. Kode barang kita masukin 10. Nama barang, BTW ini ada historik karena saya udah pernah nyoba ya. Nama barang misalnya nasi goreng, jumlah 1, harga 12.000, kita simpan. Nah, harusnya ada space-nya situ, bodo amat. Ini harusnya kita bisa lihat di sini ya, di browse. Apakah sudah ke-store datanya? Nah, isinya ini datanya nih, kode barang 10, nama barang, nasi goreng, jumlah barang 1, harga barang 12.000. Coba kita anuin lagi, bikin lagi. Kode barang 11, nama mie ayam, jumlah 1, harga ceban. Nah ini harus ada nih dia nih. Oh nasi goreng, iya. Ini ada mie ayam ya. Kenapa nasi gorengnya jadi ada 2? Karena tadi kan saya resubmission ya. Di apa namanya sini? Di reload. Jadi dia secara nggak langsung dia juga nge-apply kode nasi goreng ini 2 kali, sekali lagi. Jadi ini udah ada ya di sini kode barang, nama barang, jumlah dan harga barang. Kita bisa lagi sih bikin kombinasi, tapi enaknya nyoba-nyoba sendiri. Misalkan 12 ya tahu 2.000 sini. Ini ada tahu ya, jumlah barang 12 biji, harga 2.222. Barangnya sama mie ayam. Nah di sini kita mau, nah di sini sebenarnya udah selesai ya. Cara kita mengkonekin ini, masukin data ke dalam database menggunakan PHP, codingan PHP ya. Begini, kita bikin form penyimpanan dan untuk konekin ke database-nya. Nah, sekarang udah nih. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ngapus data yang ada di data table ini nih? Caranya yaitu kita cara buat di database-nya ya. Kita ke SQL-nya. Di sini kita ada select apalah ini banyak, kita delete di TB barang. Ini where kode barang. Kita yang gampang aja kode barang itu sama dengan 10 gini. Salah nggak dia? Kode barang sama kode barang itu 10. Oh. Nah, kan masih salah nih dia. Harusnya nih kita kayak gini. Gini aja. Lalu kita ke go. Ini seharusnya dia yang hilang. To row affected, coba kita lihat ya di browse. Nah ini nasi gorengnya hilang nih dia. Tinggal apa namanya mie ayam sama tahu. Kita bisa lakukan hal yang sama ya di kode barangnya atau di ini. Tapi bakalan hilang nih semua mie ayam sama tahunya. Ya gitulah, kurang lebih gitu. Jadi mungkin sekian ya tutorial dari saya.
tentang cara konekin database menggunakan database PHP MyAdmin dengan ini. Kita bikin form, lalu yang kedua adalah cara konekin database dengan form kita tadi. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.